perhatian. Iya. Siapa tahu ada yang tiba-tiba kan masuk di luar kan, atau keluar kan. Nah itu perlu diperbaiki atau dimasukkan dalam kembali supaya tampak rapi. Sudah dibersihkan tadi ya? Sudah lihat apakah tidak ada lagi sampah? Ada ya. Oke, terima kasih. Kita lebih bersemangat lagi. Siapa yang kira-kira bisa tampil ke depan dan membawa untuk memimpin kita membawakan lagu wajib nasional. Idam Kristi, bukan Idam Aziz ya. Oke, Idam. Oke, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Kita masuk di sini dulu. Siapa kira-kira yang bisa untuk menyampaikan tentang materi minggu lalu? Ya, silakan. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai penerapan demokrasi. Ya. Oke. Nah, penerapan demokrasi di Indonesia siapa yang tahu contohnya? Oke, silakan. Salah satu contoh penerapan demokrasi Indonesia itu pemilu atau pemilihan. Nah, oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana, siapa yang bisa kira-kira menyampaikan tentang makna dari hak itu? Siapa? Hak. Menurut kamu apa itu hak? Oke, silakan. Menurut saya hak adalah sesuatu yang didapatkan atau sesuatu hal yang didapatkan untuk melakukan segala hal. Dan hak didapatkan ketika sesuatu tersebut sudah menjalankan kewajibannya. Oke. Nah, itulah hak ya. Kewajiban siapa yang tahu? Kewajiban. Kewajiban adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan. Silakan Anda buka buku teksnya. Sudah kan? Di halaman 1. Nah, di halaman 1 itu terdapat di sana ada wajah. Wacana. Silakan Anda baca dan amati wacana itu, ya kan? Nah, di wacana itu tentang harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia. Nah, itu wacana di atas. Nah, di wacana itu nanti silakan Anda baca. Setelah itu silakan Anda buat pertanyaan. Nanti pertanyaan itu didiskusikan di dalam sebuah kelompok. Nah, untuk dipresentasikan nanti hasilnya di depan. Untuk itu, saya berikan waktu selama 5 menit untuk membaca wacana tersebut dan membuat suatu pertanyaan. Silakan. Sudah ada pertanyaan? Oke, silakan. Baiklah, di sini membahas tentang rencana harmonisasikan kewajiban dan hak asasi manusia. Pertanyaan saya adalah apa latar belakang lahirnya rencana tersebut? Apa saja yang telah dilakukan Kongres tentang rencana harmonisasi tersebut? Siapa lagi? Oke. Kenapa dianggap perlu mengharmoniskan hak dan kewajiban asasi manusia? Ya, oke. Ada lagi?
Oke, silakan. Kewajiban apa yang sebenarnya dirujuk Wapres sebagai kewajiban asasi manusia? Oke. Ada lagi? Saya Pak. Iya. Mengapa rencana tersebut ingin dilakukan saat ini? Pertanyaan dari teman-temanmu tadi itu ada 5 orang yang bertanya tentang wacana. Setelah mengamati dan membaca wacana tersebut, maka untuk itu setiap pertanyaan itu mari kita buat dalam satu kelompok dan membahas setiap satu pertanyaan. Oke, sekarang silakan buat kelompoknya masing-masing. Baik, sudah? Sudah Pak. Oke, siapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Ini Pak. Wajib mempertahankan ideologi Pancasila. Wapres wajib mempertahankan ideologi Pancasila dan cara menerapkan bersama mufakat dengan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya, serta menghormati hak asasi manusia karena setiap orang juga wajib untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain. Baik, jika ada pertanyaan yang Karena pertanyaan kami dari sini yaitu atas dasar apa perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Atas dasar apa perspektif manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wajib tunduk kepada pembatasan yang sudah ditetapkan. Baik, jika tidak ada lagi kami tutup. Kelompok 2, silakan. Baik, kami akan membahas tentang wacana harmonisasikan kewajiban dan hak asasi manusia, di mana pertanyaannya mengapa dianggap perlu mengharmoniskan hak dan kewajiban asasi manusia. Alasan mengapa hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia diharmoniskan atau diselaraskan agar nantinya tidak ada ketimpangan untuk menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Baik, ada pertanyaan dari kelompok kami. Pertanyaannya adalah apa contoh pertimbangan hak dan kewajiban asasi manusia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desta. Contoh pertimbangan hak dan kewajiban hak asasi manusia. Baik, di sini saya akan memberikan contoh yang sederhana pertimbangan hak dan kewajiban. Contoh sederhananya adalah misalnya ada orang yang merokok, itu kan haknya. Sedangkan di satu sisi ia tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan hak kepada orang lain untuk menghirup udara segar. Sekarang kelompok 3 silakan masuk ke depan. Saya akan membacanya di mana wacana harmonisasikan kewajiban dan hak asasi manusia. Di mana pertanyaannya adalah mengapa rencana tersebut ingin dilakukan saat ini? Jawabannya adalah karena untuk mengharmonisasikan kewajiban dan hak asasi manusia, dan Wapres mengingatkan bahwa orang kerap lupa di pasal 28J UUD RI tahun 1945 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, di sini kami akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman jika ada yang bertanya di sini. Mengapa setiap orang wajib menghormati hak orang lain? Mengapa setiap orang wajib menghormati hak orang lain? Karena dengan demikian orang lain akan menghormati hak asasi kita. Baik, kalau tidak ada lagi kami tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat mereka. Nah, jadi sekarang kelompok Kami akan mempresentasikan atau membaca hasil diskusi kami mengenai wacana mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia yang akan dibacakan oleh teman kami.
wajib untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain. Saya pertanyaan atau sanggahan atau saran terserah. Pertanyaan kami di sini, apa contoh sikap yang melanggar hak orang lain? Yang bisa saya berikan contoh adalah salah satunya, misalnya dalam sebuah atau dalam suatu musyawarah ada orang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya, akan tetapi kita melarangnya, itu sama dengan melanggar haknya sebagai manusia dalam menyampaikan pendapat. Demikian. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan atau saran, kami akan menutup demikian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Yaitu tentang wacana mengaksesikan kewajiban dan hak asasi manusia mengenai kajian yang telah dilakukan Kongres tentang rencana harmonisasi tersebut, yaitu memelihara dan mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 3. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam aplikasi hukum, 4. mensejahterakan rakyat terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apakah wacana harmonisasi hak dan kewajiban tersebut sudah diterapkan ke dalam masyarakat? Menurut saya itu tergantung dari manusianya masing-masing. Mungkin ada juga yang sudah menerapkannya dalam kehidupannya, yaitu dengan menghargai hak orang lain, dan mungkin ada juga yang tidak. Itu tergantung dengan kesadaran orang tersebut. Demikian. Oke, tepuk tangan. Baik, karena kita sudah selesai diskusi, sekarang ada soal untuk dikerjakan untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini. Tentang makna hak hak dan kewajiban asasi manusia. Baik, sudah? Oke. Baik, karena kita sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Ya, untuk itu siapa yang memberikan kita kesimpulan tentang materi hari ini? Oke, siapa? Oke, silakan. Kesimpulannya yaitu hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila merupakan hak yang dimiliki masyarakat Indonesia yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman hidup, berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus menghormati dan menghargai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang lain. Sekian. Sekarang refleksi ya tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang kira-kira menyampaikan refleksi hari ini? Oke, silakan. Baik, metode pembelajaran pada hari ini yaitu sangat bagus sekali karena metode pembelajaran yang Bapak berikan bisa kami mengerti dan bisa kami tanamkan dalam hati masing-masing. Ada tugas mandiri atau tugas individu ya. 1.1. Nanti di sana Anda mencari nama pakar, ya kan? Terus pendapatnya tentang hak asasi, kemudian kewajiban asasi. Nanti di sana Anda bisa samaan dan perbedaan di antara pendapat para ahli atau pendapat. Oke, kita akan periksa minggu depan. Oleh karena itu, karena waktu kita sudah selesai, maka untuk itu silakan menunggu pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan.